Halo, perkenalkan, namaku Javeni, NPM 1842102. Hari ini aku bakal jelasin tentang jawaban UTS yang kemarin. Jadi di sini ada soal case study untuk presentasi dan video. Di sini ada company namanya Milestone Co. Dia punya investment proposal manufactured by product Milo. Initial investmentnya itu adalah 1.800.000. Lalu di sini ada informasi untuk operating cash inflow-nya sales per unit per tahun itu 95.000 di tahun pertama, 100.000 di tahun kedua, 150 di tahun ketiga, 150 di tahun keempat. Lalu selling price-nya itu 25 tahun pertama, tahun kedua 25, tahun ketiga 26, tahun keempat 27. Variable cost-nya 11, tahun kedua 12, tahun ketiga 12, tahun keempat 13. Jadi di sini dia bilang dia ada new staff bantu dia prepare draft untuk cari NPV dari project ini. Lalu ada informasi juga yang tertera. Yang pertama A, kita diminta untuk merevisi draft evaluation-nya. Terus komen tentang financial acceptability-nya. Oke. Jadi yang pertama initial investment-nya kita taruh di tahun ke-0, 1.800.000. Sales revenue-nya itu 95.000 unit kali 25 dolar, lalu kali 104,2%. 104,2% itu karena di sini dia ada tulis informasinya itu selling price inflation itu 4,2% per tahun. Lalu dia bilang selling price and variable cost mentioned above are all in current price term. Jadi kita di tahun pertama kita udah kena inflasi 4,2%. Ya, begitu juga di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk variable cost-nya itu nih, 11 dolar kali unitnya. Lalu variable cost-nya juga kena inflasi 3%. Variabelnya kena 5%. Sama kayak caranya cari sales revenue. Fixed cost-nya di sini fixed cost-nya dia tulis 155, tapi di sini dia ada revisi. Fixed cost yang di forecast itu adalah 150.000. 150.000 current price term. Lalu di sini dia ada tulis fixed cost. Inflation-nya itu 3% per tahun. Jadi di sini kita bakal dapat 150.000 kali 103%. Habis itu kita cari depresiasinya. Depresiasinya dia bilang di sini itu adalah 25% per tahun dengan metode reducing balance on initial investment. Jadi initial investment kita 1.800.000. Lalu kita kalikan dengan 25%. Di tahun kedua itu 1.800.000 kita kurang sama depresiasi tahun pertama kali 25%. Begitu juga dengan tahun ketiga dan keempat. Di tahun keempat katanya di sini dia gak ada salvage. Artinya gak ada scrap value, gak ada scrap value. Jadi di tahun terakhir kita tinggal kurangkan aja initial investment kita 1.800.000 sama accumulated depresiasinya. Jadi dapatlah segini. Setelah kita kurangkan semuanya dapat EBIT. EBIT, earning before interest and tax. Lalu kita dapat interest payment-nya. Di sini interest-nya katanya 1.500.000 loan dengan 10% per tahun. Jadi kita tinggal dikalikan aja 1.500.000 kali 10%. Dapat interest payment per tahun. Lalu tax-nya 22%. Di sini soalnya ada tulis the corporation tax rate is 22% per year. Lalu tax liability-nya itu payable on 1 year in arrear. Artinya 1 tahun berikutnya. Makanya di tahun pertama itu kita gak ada tax. Tahun kedua kita baru mulai ada tax. Tax-nya itu dapat dari EBIT dikurang sama interest kali 22%. Begitu juga untuk tahun selanjutnya.
Setelah itu kita dapat NOPAT per tahun. Setelah itu kita harus menambahkan kembali depreciation yang udah kita kurangin di atas. Karena depresiasi itu adalah pengeluaran non-cash. Setelah itu, kita dapatlah net cash flow-nya. Net cash flow. Lalu kita mau cari NPV-nya sekarang. Cara cari NPV-nya itu kita tinggal dikalikan dengan PVEF dan cost of capital-nya itu 12% per tahun. Jadi udah saya cari di sini PVEF-nya, lalu sisa kalikan aja. Setelah itu kita tambahkan semua present value-nya, dapatlah NPV-nya. Lalu kita disuruh komen apakah ini financial acceptable. Menurut saya ini financial acceptable karena NPV-nya itu positif. Lalu yang B, kita ditanya revisi apa yang udah kita buat dengan draft evaluation yang udah dibikin sama new staff tadi itu. Jadi revisi yang saya perbaiki itu adalah depresiasi metodenya. Karena di informasi dia tulisnya reducing balance, tapi di draft dia bikinnya straight line 450.000. Setelah itu yang saya ganti itu adalah draftnya itu new staff-nya dia lupa untuk add back depresiasinya. Jadi saya add back. Lalu yang C. Yang C pertanyaannya adalah kita disuruh bantu company untuk mengevaluasi investment ini dengan pakai cara payback period dan ROCE. Payback period itu kita cari berapa tahun kita akan balik modal. Itu dicari berdasarkan net cash flow-nya. Jadi kita keluar 1.800.000 di sekarang, lalu kita cari kapan kita bakal balik modal. Jadi di net cash flow di tahun pertama itu udah 1.073.000. Kalau ditambah dengan 900-an ribu di tahun kedua, itu sudah melebihi dari initial investment yang udah kita buat. Jadi harus dikurangkan dulu, baru dibagi dengan 903. Kita dapat 1,8 tahun dikali 12 bulan kali 30 hari. Jadi dia balik modal itu 1 tahun 9 bulan 20 hari. Lalu yang ROCE ini kita ada dua rumus, average NOPAT bagi initial investment atau average NOPAT bagi average investment. Average NOPAT yang kita dapat itu 63940 itu kita dapat dari NOPAT ini. NOPAT ini kita bagi dengan 5. Ya, habis itu initial investment yang kita dapat itu 1.800 tadi. Habis itu kita tinggal bagi aja, lalu kalikan persentase. Begitu juga dengan rumus yang berikutnya, average NOPAT bagi average investment. Jadi di sini bedanya cuma average investment. Average investment itu kita dapat dari investment tambah residual value bagi 2. Jadi di sini dia tadi informasinya itu dia gak ada residual value atau scrap value. Jadi tinggal 1.800.000 bagi 2, dapat 70%. Lalu kita disuruh komen acceptability-nya. Investment ini menurut saya itu acceptable karena keduanya payback dan ROCE itu udah memenuhi target. Itu target yang disetkan itu adalah 2,5 tahun dan 20%. Dua-duanya udah lewat. Habis itu yang di D kita disuruh cari sensitivity sales revenue dan initial investment. Jadi sensitivity itu caranya kita NPV dibagi dengan NPV of masing-masing. Jadi di sini yang pertama kita cari revenue-nya. NPV kita dapat tadi di atas itu 1.921.540. Lalu NPV of revenue-nya ini di sini saya cari pakai rumus. Sebenarnya sama aja. Kalau kita kalikan ini dengan PVEF 12% ini. Hasilnya bakal sama, lalu tinggal dibagi. Sedangkan initial investment malah lebih gampang, kita gak usah NPV of initial investment-nya itu udah
emang 1.800.000 saja gitu. Habis itu kita disuruh comment sensitivity-nya. Jadi comment saya terhadap sensitivity ini adalah revenue ini lebih sensitif dibanding initial investment. Jadi bergeraknya sedikit di revenue akan mengefek 19,49% dari seluruh investment ini. Lalu yang E, kita ditanya kalau inflation rate-nya 6%, bagaimana kita mengevaluasi investment proposal ini dengan real term. Kita disuruh menjelaskan, tidak perlu menghitung. Jadi pertama kita harus mencari dulu real interest rate-nya dengan rumus 1 tambah I sama dengan 1 tambah R kali 1 tambah H. Jadi I di sini adalah cost of capital yang kita pakai sekarang, R itu adalah real term-nya, real interest rate-nya, H itu adalah inflation rate. Jadi kita tinggal cari R-nya berapa. Habis itu yang kedua yang harus kita lakukan itu harus kita convert nominal cash flow menjadi real cash flow. Jadi yang kita dapat tadi di atas itu, net cash flow ini adalah nominal cash flow. Kita harus convert menjadi real cash flow dengan cara nominal cash flow dibagi 1 tambah H atau inflation rate pangkat N. N-nya ini tahunnya. Setelah itu kita tinggal kalikan real cash flow-nya dengan real interest rate-nya. Maka kita akan dapat investment dengan real term. Habis itu yang F, kita ditanya company bakal menghadapi capital rationing issue. Kenapa company harus menghadapi capital rationing? Jadi menurut saya capital rationing ini untuk analisis, sebagai analisis. Jadi company itu bakal punya banyak banget investasi yang harus kita invest, tapi capital yang kita punya itu nggak cukup. Jadi kita harus cari capital rationing supaya kita tahu investment yang mana yang paling valuable atau yang paling worth it kita invest. Lalu kita rankingkan, kita bagi per ranking, baru kita menginvest ranking yang pertama dulu. Jadi mungkin sekian presentasi saya sampai bagian F ini. Terima kasih.